Alhamdulillahilladzi anzalal furqana tibyanan likulli syai' wa hudan wa mau'izatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin jamaah maghrib yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat menunaikan kewajiban kita, dan dengan petunjuknya kepada kita semua kita dapat kembali untuk melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa. Yang untuk malam ini insyaallah kita mulai memasuki ayat yang ke-94. Ayat yang ke-94 dari surah Ali Imran, surah Al-An'am, surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taftarun. Di ayat ini Allah kembali membicarakan kepada kita, menyampaikan dan mengingatkan bagaimana nasib yang akan dialami oleh manusia-manusia yang dinyatakan telah menyimpang tauhidnya, bahwa mereka yang menyimpang itu, yang dianggap sebagai manusia durhaka itu, dia akan mengalami nasib sebagai bentuk kekecewaan dan tentu pada akhirnya dengan siksaan. Nah ini diingatkan oleh Allah di ayat ini dengan pertama-tama menyebutkan laqad ji'tumuna furada. Sungguh kamu datang kepada kami furada, itu dengan sendiri-sendiri. Di akhirat nanti kamu akan datang kepada kami sebagai bahagian daripada keputusan agama yang saya sampaikan selama hidup, bahwa kamu nanti itu akan datang menghadap untuk bertanggung jawab, untuk menerima hisab dan perhitungan amal selama hidup kamu jalani. Nah itu yang Allah sampaikan. Lihat dan kita pelajari bagaimana nasib mereka ini nanti ketika mereka sudah menemui panggilan Allah. Datanglah kita, laqad ji'tumuna furada. Kamu datang menghadap kepada kami dengan sendiri-sendiri, masing-masing kita. Tidak berteman dengan siapa-siapa, tidak bersama-sama dengan bos-bos dan sebagainya. Tidak ada lagi orang yang kita andalkan selama hidup. Kita semua datang, tidak ada yang menemani kita lagi. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa kamu semua itu, kata Nabi itu, layukan liman lahu rabbuhu, akan diomong langsung oleh Allah. Nanti Allah akan bicara langsung kita. Dengan bagaimana Allah ngomong kita nanti di sana kita lihat. Yang pasti sudah harus begitu. Diyakini itu Allah akan bicara dengan kita.
Dan menurut keterangan dalam hadis Nabi itu laisa lahum terjemahan wala hajibu yahjibu hujun. Tidak ada juru bahasa kita. Ya tentu Allah tahu sendiri bagaimana saya ngomong, bagaimana Allah ngomong dengan kita, lalu kita bisa mengetahui omongan itu, kan Allah lebih tahu. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan pernyataan Allah itu. Kamu datang nanti menghadap saya dengan furada, sendiri-sendiri. Itu sudah membayangkan kepada kita, kalau nanti kita datang menghadap sendiri-sendiri, lalu kemana kita akan mencari teman, kemana kita akan mencari pembela, dengan siapa akan meringankan kita, itu tidak terjadi lagi. Furada. Sering juga diistilahkan orang bilang nafsi-nafsi, masing-masing diri. Habis segala andalan. Orang-orang yang selama hidup ini merupakan andalan kita sebagai tempat kita bersandar dalam perkara-perkara hidup kita, dalam kasus hidup kita. Memang kita biasa dengan mencari orang-orang tertentu yang kita anggap sebagai orang yang berwibawa lah begitu, yang kiranya dengan itu dapat meringankan beban kita. Ternyata di akhirat tidak ada yang seperti itu lagi. Suasana akhirat yang diukur dan dibayangkanmu seperti di dunia ini lagi. Yang kita banggakan dalam hidup ini itu tidak dapat dibanggakan di akhirat nanti lagi. Banyak keterangan agama yang kita sudah biasa dengar dalam hal yang seperti itu. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami menciptakan kamu pada awal mula. Awwala marrah, pada pertama kali. Ingatkah saya ciptakan kamu dalam rahim kandungan ibumu? Siapa kau temani? Itu maksud Allah. Saya mau datangkan, saya mau panggil kau menghadap kepada saya. Tidak ada temanmu. Nah, sekarang kau nanti di sini ingat juga dulu di dunia kami ciptakan kamu awwala marrah. Itu pada pertama kalinya. Coba-coba kau renungkan itu. Coba dia ingat, dulu di dunia kau saya ciptakan. Siapa yang temani kamu dalam rahim kandungan bunda? Siapa? Kau lahir ke dunia dengan siapa kamu lahir ke dunia? Bawa apa kamu lahir ke dunia? Bawa apa kamu lahir ke dunia? Lahir kita di dunia dengan telanjang guna, tidak bawa apa-apa. Ya. Dengan suara ngiak, suara tangisan itu yang kita bawa lahir ke dunia. Nah Allah bilang, saya ciptakan kamu dulu pada waktu kau pertama lahir ke dunia. Itu juga kau lahir, saya ciptakan kau, saya buat kau lahir ke dunia itu dengan sendirimu juga. Tidak ada juga temanmu. Nah, nanti kalau bagaimana? Nanti kau kembali menghadap saya sendiri juga. Kau nanti menghadap kepada saya sendiri juga. Kau masuk kubur, ya juga seperti itu dengan membawa kain kafan yang sudah kita pahami semua. Sudahlah itu. Renungkan itu. Maksud Allah, pikir itu baik-baik. Apalagi wa taraktum ma khawwalnakum, dan kamu tinggalkan, taraktum itu kamu tinggalkan, ma khawwalnakum, apa yang pernah kami berikan kepada kamu, ala zuhurikum, di belakang punggungmu. Apa maksudnya? Kesenangan harta bendamu yang pernah saya berikan di dunia, nikmat dengan segala macamnya. Entah itu orang-orang yang pernah kamu cintai, entah itu rumah tempat tinggal dengan segala perabot dan segala kemewahannya. Sudahlah, taraktum, kau tinggalkan itu. Lihatlah pada saat kita mati, tinggalkan dunia ini. Sekaya-kayanya kita, tetaplah kita, seandainya bisa kita bahasakan, kita akan berkata selamat tinggal wahai istriku dan anakku. Selamat tinggal wahai harta, modal kekayaanku. Selamat tinggal dunia dengan segala isinya. Kan begitu bahasanya, seandainya bisa kita bahasakan. Begitu peristiwanya.
Itulah yang Allah maksudkan dengan ayat ini, wa taraktum ma khawwalnakum, dan kamu tinggalkan apa yang pernah saya berikan padamu. Itu juga sesuai dengan hadis. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi mengatakan, manusia itu yaqulu, orang itu berkata mali, mali, diulang-ulang saja, tidak ada rasa berat. Enaknya orang bilang ini hartaku, sedikit-sedikit ini hartaku, ini rumahku, ini. Sebut begitu kita hidup di dunia. Selalu menyebut ini hartaku, ini hartaku. Ternyata menurut Nabi, sesungguhnya yang kau punya itu hanya yang aku, yang bagaimana? Yang kau punya itu bagaimana? Wa innama mimmal, itu hartanya orang itu ma'akala fa'afna, yang dia makan dia makan lalu habis. Kita makan habis betul makan. Itu yang kita punya. Wa ma labisa fa'abla, atau yang kita pakai lalu habis, hancur. Kalau ada baju yang kita pakai lantas habis, hancur, lusuh dan begini, itu hilang tuh, itulah milik kita. Atau Nabi bilang, apa yang kamu berikan dan yang kau jadikan amal lalu abqa, itu tinggal itu. Jadi yang kita punya, yang kita punya ini, kata Nabi itu, yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, itu yang kita punya. Terus apa yang kita berikan? Amal. Oke, amal itu yang kita punya. Famasi wadzalik, di luar dari itu bagaimana? Tinggal. Untuk siapa? Ya untuk orang lain. Entah itu untuk keluarga sebagai ahli waris atau untuk orang lain, yang kesimpulannya tidak ada sesuatu yang dapat kita bawa menjadi kebesaran diri. Nah, Allah mengatakan wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Lalu dikasih tahu orang di akhirat. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum. Wa ma nara ma'akum, dan kami tidak melihat ada bersama kamu. Ini manusia ini yang dituntut, ini yang ditanya. Kepada manusia durhaka ini sudah begini sorotan pembicaraan Allah. Wa ma nara ma'akum, dan kami tidak akan melihat ada bersama kamu syufa'a. Syufa'a itu artinya pemberi syafaat, orang-orang yang bisa meringankan beban, itu namanya syufa'a. Syafaat. Kata Allah, saya tidak melihat di akhirat akan ada orang-orang yang bisa meringankan beban. Dan itulah yang terjadi. Nasib sengsara seperti inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini untuk kita pahami. Sengsaranya hidup kita di sana itu kalau sudah tidak ada lagi pembela. Alladzina za'amtum, yang pernah kamu anggap annahum fikum syuraka, bahwasanya dia itu akan menjadi sekutu atau menjadi pembantu terhadap kamu untuk meringankan bebanmu di akhirat. Jangan mimpi ada seperti itu. Jangan, tidak ada seperti itu lagi. Bicara akhirat orang tidak bisa kita bayangkan seperti di dunia ini. Pemberi syafaat yang meringankan cuma yang boleh itu cuma Nabi Muhammad. Tidak ada nabi semua rasul yang pernah datang ke dunia membawa agama tidak berwenang, tidak berhak untuk memberikan syafaat. Nabi mengatakan cuma saya. Apakah semua kita bisa dapat syafaatnya Nabi? Bagaimana kalau kita sudah diingkari oleh Nabi? Bagaimana kalau Nabi sudah mengatakan laisa minna, bukan dari golonganku? Apa mungkin kita bisa dapat syafaat? Ada beberapa kriteria manusia di dunia ini yang dinyatakan langsung oleh Nabi, ini bukan umatku, bukan dari golonganku. Kalau sudah ada kata-kata laisa minna, ya sudah. Keluar kita dari garis hidup yang akan aman, yang akan selamat. Jadi laqad taqatta'a bainakum. Sungguh putuslah. Ini takata, putus semua keadaan di antara kamu. Apa yang maksud takata? Putus. Tidak ada urusan lagi yang bisa jadi untuk kita.
Putus semua yang kita andalkan, yang kita harapkan. Dikasih tahu nanti orang itu di akhirat. Sekarang putus nih semua. Lalu bagaimana? Hilang, tidak ada lagi. Putus hubunganmu. Anak dengan orang tua putus. Sahabat sudah. Rakyat dengan penguasanya, dengan pemerintahannya dan sebagainya, semua taqatta'ah. Putus. Kalau di dalam ayat yang lain, taqatta'at bihimul asbab, putus semua sebab-sebab, artinya putus semua hal-hal yang memungkinkan bisa selamat. Jadi Allah katakan sekarang ini kau putus, tidak ada. Wa dhalla ankum ma kuntum taftarun, dan hilanglah dari kamu apa yang pernah kamu ada-adakan selama hidup. Dalam hidup ini banyak betul kita membuat masalah. Orang di dunia ini enak saja menganggap ada sesuatu yang hebat di luar Allah. Ada banyak di dunia ini yang kita banggakan. Sering sekali kita menganggap ada sesuatu yang luar biasa padahal tidak ada apa-apa. Ini di dunia, tapi di akhirat sudah. Takut tak putus semua yang kita pernah anggap. Segalanya terputus. Wa dhalla ankum ma kuntum taftarun, dan hilanglah semua yang pernah kamu ada-adakan. Apa maksudnya hilang? Hilang tidak bisa dijadikan sebagai satu andalan, tidak bisa lagi. Kita pernah menganggap mungkin kalau saya keramatkan pohon kayu atau satu tempat, atau bagaimana kita di dunia ini sering kita membuat masalah atau membuat acara-acara, lalu kita berkata, ini bisa. Datanglah kita ke tempat-tempat. Sering orang, ini keramat, perlu dibuat seperti ini. Ini perlu diagung-agungkan seperti ini, macam-macam lah. Semua itu namanya taftarun. Kau ada-adakan saja. Yang begitu itu habis di akhirat. Tidak ada yang seperti itu akan berdaya. Tidak ada. Semua beban, penuh dengan beban, resiko dan tanggung jawab yang sangat merepotkan. Sangat merepotkan kita. Nah, nasib kecelakaan, derita yang seperti ini yang Allah sampaikan ini akan menimpa kepada orang-orang yang menyimpang tauhidnya. Orang-orang yang dalam hidupnya terlalu banyak terlibat dalam dosa maksiat. Habis jatah umur, tidak sempat mencuci diri. Lalu sampai di akhirat, sudah. Dalam bahasanya ditelanjangi di akhirat. Al-Quran berbicara tentang itu bukan satu kali di dalam agama ini. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana menyesalnya nanti ketika hal itu sudah terjadi, dan itu pasti terjadi karena itu sudah janji agama. Menolak dan mengingkari adanya peristiwa begini di akhirat itu berarti kita menolak dan mengingkari keislaman kita. Kita kan sudah hafal rukun iman bagaimana? Harus percaya ada hari akhirat. Ini kalau tidak percaya bahwa ada suasana begini di akhirat, sudahlah kita yang mengundurkan diri, yang tarik diri, kita keluar dari agama kita sendiri. Nah, mari dengan itu kita ingat ayat ini disampaikan oleh Allah. Tentu dalam makna, dalam tujuannya supaya kita waspada. Jaga dan awasi diri. Jangan sampai kita hidup terlalu banyak penyimpangan akidah, penyimpangan akhlak, penyimpangan ibadah. Jangan sampai hal itu semua terjadi, dan pasti akan bermasalah kita di hadapan Allah. Jadi sudah. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya Allah kembali melembutkan irama hati dan perasaan kita. Kalau tadi ini tegang memang. Kalau Tuhan sudah sebutkan taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum. Sudah tegang ini kita. Bagaimana tidak tegang kalau kita sudah dibayang-bayangi dengan suasana akhirat yang mengerikan? Sesudah ini Allah
Masuk pada ayat selanjutnya, melembutkan perasaan kita, tapi mengajak kita berpikir dengan jernih. Apalagi innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullah wa natufat. Nah, Allah mengatakan lagi, innallaha, sesungguhnya Allah, falikul hab. Falik itu dari kata falik itu membelah. Itu kalau itu dibawa kepada makna tumbuh-tumbuhan, kepada biji-bijian, itu diistilahkan juga dalam terjemahan tafsir yang lain. Juga ada yang terjemahkan itu menumbuhkan. Tapi dasar kata falik itu membelah. Allah itu membelah. Apa yang Allah belah? Al-habbi wan nawa. Hab itu buah biji. Nawa artinya buah dan biji. Buah-buahan, biji-bijian. Kita lihat kan ada biji kecil, ada buah yang terbelah, itu Allah yang membelah itu. Kita lihat itu bagaimana Allah menjadikan ini semua terbelah. Apa itu? Terbelah untuk hidup. Biji mangga. Itu biji mangga kan terbelah dulu. Allah buat itu, belah. Durian itu mangga umpamanya, itu Allah belah. Kemudian setelah itu terbelah, keluarlah akar tunggal yang kelihatan sangat merindukan tanah. Begitu kita letakkan di atas tanah, langsung begitu terbelah dan bersentuhan dengan tanah, punya kekuatan hidup. Akhirnya perjalanan itu jelas. Siapa yang atur? Allah. Kalau Allah yang sehebat dan sepintar ini lalu kita durhakai, bagaimana jadinya kita manusia? Coba kita biasa heran, umpamanya kita biasa heran karena melihat sesuatu yang aneh, tapi ada yang lebih aneh kita tidak heran. Kita heran, umpamanya kita tiba-tiba melihat ada anak yang lahir dengan 4 kakinya. Ya, wah, orang kerumun karena ada aneh-aneh, kerumun. Padahal kalau kita mau jujur dengan keterangan Al-Quran, banyak yang aneh lebih dari itu. Coba kau lihat itu biji. Terbelah kemudian keluar menjulur akar, kemudian tersentuh dengan tanah, kemudian tumbuh dengan segala macam, dengan bentuk dan gayanya masing-masing. Tak usah kita terlalu susah mencari contoh. Kita ini pengalaman. Pernah lihat kelapa? Siapa yang tidak tahu kelapa? Kita lihat itu kelapa. Biji kelapa. Dengan tempurung yang keras sekali. Dengan sabut yang begitu tebal. Kok dari tempurung yang keras itu dengan dibungkus dengan sabut yang begitu tebal, tiba-tiba tempurung yang keras begini lalu dipecahkan oleh tunas yang lembut. Bagaimana ini? Lembutnya itu yang keluar memecahkan itu tulang, memecahkan itu kulit kelapa. Bagaimana bisa terjadi? Sampai yang lembut begitu, yang sangat halus, bisa memecahkan itu tempurung kelapa, menembus sabut dan sebagainya. Kenapa kita tidak kerumun juga lihat itu? Kenapa kita cuma heran kalau ada orang yang lahir dengan kaki 3 atau 4? Bagaimana? Ini perlu ini kata Allah. Coba datang, amati itu sebiji kelapa. Tempurung keras dibungkus dengan kulit yang sabut yang tebal. Tiba-tiba tempurung keras yang begitu kerasnya ditembus, dipecahkan oleh yang sangat halus. Keluarlah itu. Setelah itu keluar, akhirnya berbatang, berakar, berbatang, tumbuh batang, berdaun, berbatang. Akhirnya batangnya lebih keras lagi daripada tempurung yang tadinya ditembus. Dari mana ini semua? Sehingga kita semakin melihat kenyataan seperti itu, semakin terasa adanya yang gaib. Ada betul ini yang hebat. Tapi begitulah kita hidup jarang disentuh oleh nasihat Al-Quran. Apalagi kata Allah, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan
yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyita minal hayy. Mayyit. Allah juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wah, ini sudah para ulama ahli tafsir di sini sudah berkomentar dengan segala contoh yang sangat jelas. Allah hidup keluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup dari yang mati. Terlalu banyak contohnya. Sampai yang banyak diungkap dan diberikan contoh oleh para ilmuwan kita. Telur. Dari mana ini telur? Telur ini mati. Ya mati memang telur. Tidak ada apa-apanya kalau kita mau lihat. Dari mana ini? Dari ayam yang hidup. Siapa yang atur? Ya Allah. Yang mati keluar dari yang hidup, keluar dari yang mati. Apa itu? Bangkai. Seringnya kita menemukan bangkai yang busuk, keluar loncat-loncat ularnya seperti apa? Keluar yang hidup dari yang mati. Keluar yang hidup dari yang mati. Dari contoh yang pertama tadi, kelapa itu juga begitu. Keluar yang hidup dari yang mati. Kelapa yang sudah kering kerontang begitu, tiba-tiba keluar yang hidup. Nah, dari kelapa yang hidup tumbuh. Keluar lagi buah yang kering. Semua itu terjadi karena izin dan pengaturan Allah. Ini yang kita perlu. Nah, ini melembutkan irama hati kita. Dan ini sangat-sangat merupakan satu bagian daripada tuntunan kerohanian, tuntunan jiwa manusia. Supaya hati ini lembut. Jangan kaku, jangan keras. Coba-coba kita belajar mendekatkan diri kita, penelitian kita kepada apa yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Itu yang Allah sebutkan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah. Itulah Allah. Lalu kenapa? Fa anna tufakun. Maka betapa kau bisa dipalingkan. Orang Bugis bilang, naulemu di pak bokok kamase. Fa'anna tufakun naulemu mak boko. Magna panapak bokok mekoko sesetan. Mayang tak kalu pamukori puangalata. Kenapa sampai sejauh itu kau menyimpang daripada iman? Padahal Allah tunjuk satu persatu dari segala hal yang bisa membuka kata hatimu itu, membuka rohani. Coba baca, lihat pertumbuhan biji dengan segala jenis, dengan segala macamnya. Pelajari itu, yang mati keluar dari yang hidup keluar dari yang mati. Ini semua bisa jadi. Karena apa? Karena yang mengaturnya ialah Allah, bukan siapa-siapa. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita, lalu tidak menimbulkan kesadaran, itulah yang Allah tanyakan. Fa'anna tufakun. Kenapa bisa kau berpaling? Jadi maksud Allah bagaimana? Kau ini perlu melihat itu dari dekat. Bagaimana Allah, bagaimana saya mengatur hidup ini, mengendalikan alam semesta ini. Tadi kita disuruh pertama kita dibawa oleh Allah untuk memikirkan suasana kesengsaraan akhirat. Lalu kemudian Allah mengajak kita melihat halusnya ciptaan Allah. Kita kalau melihat alam ini, kita akan bertemu dengan 3 hal. Tidak kurang dari itu. Artinya nanti kita akan bertemu dengan jalal, kebesaran dan keagungan. Lihat lagi, jamal, keindahan. Lihat lagi, kamal, kesempurnaan. Indah, sempurna, hebat, dan luar biasa. Itulah ciptaan Allah. Tidak ada cacat, tidak ada sesuatu yang dapat kita ingkari. Nah,
Lalu apa lagi? Sesudah Allah menyuruh kita melihat biji-bijian yang tumbuh dengan segala macamnya tadi ini, Tuhan mengatakan lagi, falikul isbah. Tadi juga falik, sekarang terbelah. Ya, apalagi yang terbelah? Apalagi yang dibelah? Falikul isbah. Allah membelah subuh. Artinya Allah membuat terbitnya fajar. Gelapnya malam lalu tiba-tiba dibelah dengan fajar menyingsing. Kita melihat indahnya fajar ketika terbit dalam keindahan bentuk dan warna. Orang-orang beriman memang disuruh bangun, sambut itu fajar. Baca itu fajar. Coba kita lihat Al-Quran. Wal fajr. Allah angkat supaya demi fajar. Coba perhatikan sayur fajar. Bangun-bangunlah kita sambut-sambut itu fajar. Melihat bagaimana indahnya fajar ketika dia terbit. Kenapa fajar ini datang terbit? Untuk menyambut kedatangan sang maharaja. Siapa itu? Matahari. Untuk menyambut itu supaya lebih indah, supaya lebih asyik. Disambut dengan suara ayam yang berkokok. Supaya suasana lebih sejuk lagi. Embun pagi menyentak naik untuk kesejukan. Indah, kan indah. Siapa yang tidak rasakan seperti itu? Tapi kita kalau tidak beriman tidak begitu. Kita tidak merasakan nikmatnya itu iman dalam bentuk yang seperti itu. Padahal Al-Quran sudah membahasakan itu semua. Falikul isbah. Allah belah subuh. Allah munculkan waktu subuh, terbit fajar. Terbit fajar. Nah, dalam hal kita bicara fajar juga kita tahu dalam keterangan yang sudah nyata dalam hidup kita, fajar ini kan ada dua. Ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar yang istilahnya kadzib masih bohong, bukan fajar sebenarnya. Fajar yang naik seperti ekor binatang buas. Sebenarnya kelihatan fajar terang tapi belum fajar untuk salat. Itu namanya dalam hadis fajar yang mengharamkan kita salat tapi menghalalkan kita makan kalau kita mau puasa. Itu fajar kadzib. Ada namanya fajar shadiq. Cahaya yang membentang dari ujung timur ke dari selatan ke utara. Nah, itu terbentang. Indah, menarik. Itu yang Allah katakan fajar shadiq. Nah, kalau sudah itu yang terbit berarti tiba waktunya haram makan kalau mau puasa dan wajib untuk salat. Nah, itu kita bahas begitu. Nah, sekarang Tuhan mengatakan Allah yang membelah itu dari kegelapan malam tadi. Tadi gelapnya malam. Malam ini yang diselimuti. Alam ini diselimuti seperti dibungkus. Ibarat kain menutup ini alam ini sampai ada ayat mengatakan waja'alnal laila libasa. Saya jadikan malam itu sebagai pakaian yang seolah-olah malam ini menutup alam ini. Nah, kemudian setelah itu semua jalan menurut waktu yang ditetapkan oleh Allah, lalu terjadilah falikul isbah. Bagaimana hal itu bisa jadi? Dengan kehalusan ciptaan Allah. Waja'alal laila sakana. Dan Allah juga menjadikan malam itu sakanan sebagai ketenangan. Sakana, tenang. Apa maksudnya? Ya, suasana malam memang untuk tenang. Dalam artian fisik kita, diri kita, jasmani kita ini butuh suasana tenang. Dan suasana tenang itu Allah siapkan untuk malam. Meskipun malam itu berarti bukan berarti tidak ada punya sibuk dan sebagainya, tapi itulah dasar. Malam itu sakanan. Suasana malam itu dibuat untuk jadi tenang. Kalau malam datang, sesibuk-sibuknya urusan, sebanyak-banyaknya perkara, tetaplah malam itu sebagai malam untuk bertenang-tenang. Tenang kita di malam hari. Suasananya mendukung untuk kita tenang. Keadaan iklim udara dan perasaan kita di saat itu memang terasa bahwa ada memang kita dibawa suasana untuk kepada menjadi tenang. Malam juga memancing mata untuk tidur. Datang malam mata terpancing untuk tidur. Tidur itu sendiri sudah pelepas lelah. Itu kan memang sudah sakanan. Dzalika takdirul aziz. Itulah takdirul aziz.
Takdirul aziz artinya takdir ketentuan Allah yang maha perkasa. Itu ketentuan Allah. Menjadikan malam menjadi tempat untuk tenang-tenang. Itu ketentuannya Allah. Pengaturan Allah. Al-Aziz yang maha perkasa. Disebut Al-Aziz karena tidak mungkin ada kekuatan yang bisa tegak di hadapan Allah. Untuk merubah siang menjadi malam atau merubah malam menjadi siang. Tidak bisa karena yang mengatur itu ialah Allah Al-Aziz. Tidak bisa. Tidak mungkin kita bisa tahan perjalanan alam yang besar ini. Sudah lama hidup ini. Sudah lama bumi ini dihuni, ditempati oleh manusia yang katanya hebat, modern, pintar dan segala cara. Belum ada kemampuan ilmiah, ilmu dan teknologi tidak bisa merubah peristiwa alamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Dzalika takdirul aziz. Apalagi kata Allah, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu fi dzulumati wal bahr. Allah lagi menjadikan bagi kamu ja'ala lakumun nujum. Allah jadikan bintang. Untuk apa lagi? Kenapa lagi ada bintang yang Allah sebutkan? Litahtadu bi fi dzulumatil bahr. Supaya dengan itu kau dapat tahtadu itu kamu dapat terpimpin, mendapat petunjuk, dapat kamu memperoleh arah, mengerti keadaan, kemana harus pergi, kemana arah kita sekarang, di posisi mana kita sekarang. Itu litahtadu. Supaya kamu dapat tuntunan dalam kegelapan darat dan laut. Apalagi di sini Allah angkat pembicaraan tentang masalah bintang. Bintang Allah jadikan, Allah sebutkan salah satu di antara gunanya bintang yang berkaitan dengan manusia di dunia, yaitu kita bisa mengambil petunjuk. Orang-orang yang punya pengalaman, pelaut yang pengalaman, ada memang orang-orang yang sudah pengalaman dengan itu. Itu kalau dengan melihat bintang dan letak bintang, posisi bintang, dia bisa tahu ini timur, ini barat. Itu bintang. Bisa ditanya-tanya orang-orang tua yang sudah pengalaman di laut. Dengan melihat bintang saja, sama dengan orang-orang yang berada di padang pasir yang luas sampai gelap, tidak tahu mau kemana lagi, itu bisa melihat, oh bintang itu dengan yang seperti itu, dengan susunan yang seperti itu, berarti sekarang arah timur di sana, barat di sana. Itu kan dengan melalui bintang. Qad fassalnal ayat. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat. Allah katakan fassalna. Saya sudah perinci itu keterangan agamaku, keterangan dan bukti-bukti kekuasaanku itu saya sudah kujelaskan sedemikian rupa. Ada tadi ja'ala syamsa wal qamara. Ada tadi asy-syamsa wal qamara. Husbanan. Ada tadi yang ketiga. Itu ada yang mengatakan asy-syamsa juga matahari, wal qamara dan bulan. Husbanan. Itu tadi. Husbanan, matahari, bulan itu husbanan sebagai perhitungan. Ya kita disuruh Allah, coba kau berhitung, coba pelajari perjalanan matahari dan bintang. Kita disuruh lagi, bahasa lurusnya ini belajar ke ilmu falak. Belajar ke ilmu alam. Ya, kalau di masa Nabi persoalan itu memang tidak seperti yang kita pahami di hari ini. Karena memang persoalan itu memang itu diakui butuh perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, sekarang ilmu teknologi sudah bermain di permukaan. Nah, sekarang sudah jelas bagaimana itu bintang, asy-syamsa wal qamar, bagaimana matahari, bagaimana bulan sebagai husbanan. Sebagai perhitungan. Coba kita berhitung matahari dulu. Matahari
dalam 1 tahunnya, berarti dia punya perjalanan matahari dalam 1 tahun itu 365 hari. Sudah paten. Bulan, perjalanan bulan dalam 1 tahunnya itu 354 hari. Itu sudah perjalanannya itu. Dalam ukuran hitungan kita dengan istilah 1 tahun itu 12 bulan. Ini tidak akan berubah lagi. 1 menit tidak akan bergeser dari ketentuannya. Di situ husbanan, ada perhitungan matahari, bulan. Pelajari perjalanannya, akhirnya jam, hari, minggu, bulan, tahun itu bisa tuntas. Dengan ilmu hisab kita bisa tahu itu. Kita bisa tahu bahwa tanggal sekian nanti di bulan itu nanti waktu jatuhnya waktu duhur harus lewat sekian menit dari jam 12. Itu tidak bergeser, tidak salah lagi, tidak salah lagi. Itu Allah katakan husbana. Artinya dengan melihat, mempelajari bagaimana matahari dengan bulan ini berputar dan berputar sampai terjadilah yang kita namai dengan ilmu hisab, ilmu falak dan sebagainya. Dan itu memang Allah suruh kita pelajari. Di dalam ayat yang lain begitu, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu itu perhitungan tahun dan hisab. Bagaimana kita berhitung, nikmati dan syukuri ilmu. Syukuri itu perkembangan ilmu dan teknologi, dan itu pemberian Allah. Karena Al-Quran memang sudah memberikan kode. Al-Quran sudah memberikan isyarat. Pada saat turunnya ayat-ayat seperti ini di masa Nabi, memang Nabi juga jujur, merendah diri Nabi. Apa kata Nabi? Kami ini kata Nabi, ummi, kita ini orang yang tidak punya sekolah, buta huruf, la naktub wa la nahsub. Kita tidak pernah bisa menulis dan tidak pernah saya bisa menghitung berhisab. Nabi mengaku persoalan hisab itu tidak ada ilmuku di situ, tapi Al-Quran sudah memberikan gambaran. Itu memberikan kode bahwa Al-Quran pada satu saat akan diketahui oleh orang yang punya ilmu dan teknologi. Di masa Nabi belum, tapi Quran sudah membayangkan. Nah, Nabi dipimpin oleh Allah langsung tahu waktu duhur, waktu asar. Mungkin salah lagi. Waktu Nabi mau mulai puasa, waktu Nabi mau lebaran, tentu ya. Meskipun di sana Nabi tidak punya alat dan alat teropong bintang dan sebagainya, tapi Nabi kan sudah dipahami itu lahir batinnya, itu sudah dikelola oleh wahyu, sudah dituntun oleh Allah, tidak perlu diragukan lagi. Tapi kita jelas-jelas Tuhan suruh kita pelajari itu ilmu hisab supaya nanti kita tidak kalang kabut. Dan ketika sudah tepat data dan informasinya yang sudah jelas, tidak usah lagi kita terlalu bermasalah. Allah sudah katakan asyamsa wal qamar husbanan. Matahari, bulan itu husbanan, sudah perhitungan. Jumlah harinya dalam setahun untuk perjalanan bulan sekian. Jumlah harinya dalam setahun perjalanan matahari sekian. 1 menit dalam 10 tahun, 20 tahun itu tidak akan berubah. Tidak berubah lagi. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Zalika takdir. Itulah ketentuan. Nah, jadi kembali, kita belajar dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu tentu dengan pengertian. Supaya dengan itu paham kita betapa pintar dan betapa maha kuasanya Allah. Dengan itu timbul keimanan. Akan percayalah kita kepada kekuasaan Allah. Dengan kepercayaan itu timbul kesadaran. Kita siap untuk beribadah, kita siap untuk berkorban, kita siap untuk melaksanakan tugas-tugas agama. Jadi Allah menyebutkan seperti itu. Sekali lagi, bermakna, bertujuan untuk kita pahami kebesaran dan kekuasaannya. Jadi Tuhan mengatakan, Dia Allah yang tundukkan matahari dan bulan. Matahari, bulan sebagai perhitungan. Tadi sebelumnya sudah ada siang, sudah ada matahari, sudah ada bulan, terus ada lagi perjalanan-perjalanan yang lain dalam ukuran-ukuran waktu yang lain, dan itu semua kembali kepada kesimpulannya yang satu, kembali kepada maha kuasanya Allah, maha kuasa Allah. Wa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah. Lagi satu,
Wallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dia Allah yang menjadikan kamu dari diri yang satu. Dari mana kita? Dari Adam. Dari Adam. Dari Adam kemudian dengan izin Allah dibuat jadikan pasangan. Pasangan itu lalu kemudian dibuat menjadi berkembang banyak. Ya sudahlah, kita semua dari Adam. Min nafsin wahidah. Kenapa kita dibawa ke sana lagi? Supaya jangan kita mau bangga-bangga diri. Seolah-olah kita biasa, lupa memang orang biasa kalau sudah pintar bergaya begitu, seolah-olah lupa diri, saya ini jadi cantik, jadi ganteng karena Allah. Seolah-olah orang itu bangga dengan gayanya, dengan modelnya, dengan bentuk dan penampilan fisiknya. Ternyata tidak mau salat. Bagaimana ini? Makanya di sini Tuhan mengatakan ansya'akum min nafsin wahidah. Setelah Allah ciptakan kita dari diri yang satu, lantas apa selanjutnya? Famustaqarrun wa mustauda. Famustaqarrun. Lalu diadakan lagi mustaqarrun, itu tempat ketetapan untuk menetap tinggal. Itu mustaqar. Mana maksudnya? Dibuatlah kita hidup untuk beberapa waktu, tinggallah kita di dunia, menetaplah kita di dunia untuk waktu yang sudah begitu Allah kehendaki. Wa mustauda, dan tempat menumpang, tempat ditumpangkan. Mana itu tempat kita nanti menumpang? Yaitu di dalam tanah. Itu mustauda. Jadi sekarang kita ini dibuat oleh Allah mustaqar, tempat kita di dunia ini ditempatkan di dunia ini, namanya mustaqarun, dibuatkan tempat di dunia. Itulah kita sekarang. Siapa yang atur kita begini? Allah. Hiduplah kita di bumi ini dengan menunggu sampai kapan Allah takdirkan kita, berapa jatah umur kita, ya wallahu alam. Kita hanya ditempatkan di dunia ini. Wa mustauda, lagi mustauda, tempat ditumpangkan. Di sini juga ada pemahaman dari para ulama mengatakan itu mustauda itu tempat ditumpangkan. Ada yang mengatakan pertama bahwa kita dibuat tinggal di dalam tulang sulbi, tulang punggungnya bapak, paham begitu? Tinggal mani di dalam tulang punggung. Terus di mana lagi setelah itu? Mustauda, kita dibuat ditumpangkan di dalam rahimnya mama, dalam rahim ibu. Ya, kalau itu yang dipahami, ya itu apa susahnya menerima paham seperti itu. Nah, memang kita ditumpangkan di dalam rahim, kita tinggal di sana seperti menumpang kita di dalam rahim ibu. Tidak usah kita selalu mau berbantah-bantah kalau masalah begitu, kan bisa dicerna oleh akal, bisa diterima, bisa dipahami. Apalagi kubur memang tempat kita ditumpangkan oleh Allah. Saat kita dibuat di situ seperti dititip kita oleh Allah. Entah berapa lama nanti Allah buat kita terbongkar dari kubur, nanti dilihat. Yang pasti bahwa kita dibuat tinggal dulu di alam sana. Siapa yang buat kita? Allah. Yang mengatur seperti itu, kita dibuat lahir jadi manusia, tinggal menempati buminya Allah dengan segala aneka ragam urusannya. Kemudian dengan itu mati, lalu kita keluar tinggalkan dunia, masuk ke alam barzakh. Semuanya itu Allah katakan qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Kalau tadi sebelum ini liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mau tahu, kepada kaum yang mau mengerti. Orang yang berilmu, mau berilmu, kaji itu, pelajari itu semua. Di sini liqaumi yafqahun, bagi kaum yang mau memahami, mau mengerti. Artinya mengerti sajalah. Kau hidup di dunia itu mustaqarrun namanya, tempat tetap di dunia dengan waktu yang tentu dirahasiakan oleh Allah. Dengan ketentuan yang Allah atur sendiri. Bagaimana nasib kita dalam hidup. Entah jadi orang miskin, entah jadi orang kaya, banyak sehat atau banyak sakit. Entah jadi apalah, yang jelas kita akan ditempatkan di bumi ini untuk sementara. Setelah dunia ini lalu kita mustauda. Dibuatlah kita di dalam kubur untuk tinggal menunggu ditumpangkan kita, istilahnya di dalam kubur, menanti saatnya dunia ini dihabisi oleh Allah.
Akhirnya bertemu dengan kampung lain. Ada ayat mengatakan yauma tubaddarul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyamini. Ada seperti itu. Allah katakan nanti kami tukar bumi ini. Ditukar bumi ini. Was samawat ditukar bumi, ditukar langit. Ada buminya akhirat, ada buminya akhirat. Ditukar oleh Allah. Bumi yang kita tempati disebut juga bumi di sana, tapi diganti keadaannya, diganti sifat-sifatnya. Kemudian itu dipelajarilah di dalam agama kita semua. Nah, sekarang dengan ayat yang mengatakan qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun, itu sudah memberikan mendesak kita banyak-banyaklah merenungi dan mempelajari. Banyak-banyak kita renungi itu. Kita hidup, kita bikin rumah, kita bekerja, kita berusaha dan berurusan. Betul lah Allah bilang mustaqarrun. Kita jalani itu. Setelah semua selesai, habis semua kita pergi, kemudian atau kita lihat orang sudah pergi, tinggalkan rumah yang mewah, tinggalkan anak, istri dan sebagainya. Sampailah dia mustauda. Sudah ditumpangkan dia di kubur, sudah masuk di kubur. Dia tempatnya untuk menunggu keputusan kita untuk menerima kampung akhirat yang sudah diulang-ulang penjelasannya dalam agama kita. Nah, jadi itulah sebagai tambahan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.